Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Salam, Pak. ya. Okay. How are you this morning? Are you all right? Pretty good. Ya, oke. Cuma ini kayaknya ada yang sakit lagi nih ya. Eva gimana, udah sembuh belum Eva? Begini Ella katanya sakit juga. Halo Eva, sudah baik atau masih sakit? Oke, kayaknya masih sakit. Eva dan Ella, duanya sakit. Kita akan mulai ya presentasinya. Apapun yang sudah dihasilkan tolong disampaikan saja. Kalau targetnya sih matriksnya ya disajikan, kemudian nanti diperlihatkan LK berapa 21 ya. Ini nanti kita bisa memahami kenapa itu yang menempati ranking pertama ya. Jadi dengan matriks pengambilan keputusan kita akan mengetahui alternatif mana atau opsi mana yang secara kuantitatif itu menempati peringkat pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, seperti yang saya sebutkan kemarin, setelah dilihat secara kuantitatif, kemudian dilihat kelebihan dan kelemahannya. Oke, kita akan tadi dari daftar yang tadi mulainya dari Dewi ya, Dewi, karena yang lain memilih hari kedua. Jadi sekarang yang tidak bagian hari kedua ya hari pertama kan begitu. Kita memilih hari ketiga, Dewi. Nggak apa-apa, Pak. Go ahead aja, Pak. Yang Oke. saya bisa lakukan, Bapak nanti saya bisa revisi dari presentasi teman-teman, tentunya dari pencerahan Bapak. Oke. Ya, Pak. Silakan. Ya. Selamat pagi buat kita semua, buat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama adalah hasil wawancara saya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, boleh cek sound dulu ya Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Ya, sudah bagus. Oke, screen-nya sudah kelihatan ya Pak ya? Iya. Oke, di sini saya melakukan beberapa solusi alternatif. Sebelumnya saya mengambil materi tentang descriptive text, procedure, simple past tense, dan invitation card. Solusi yang pertama, di mana materi saya, adapun kendalanya hampir di setiap materi, terutama deskriptif dan procedure text, saya sering sekali tidak mengenal kemampuan siswa, mengenal kemampuan dasar. Jadi saya langsung memberikan materi kepada anak-anak. Nah dari situ saya belajar, dari pengalaman itu saya akan solusi alternatifnya, yaitu saya akan melakukan asesmen diagnostik, di mana untuk mengukur kemampuan peserta didik. Dari sini saya akan melihat kelemahannya, berarti saya tahu di mana mereka yang perlu dipoles, atau dari part-part itu saya bisa mengerti, oh mereka kurangnya di physical appearance contohnya. Jadi saya akan lebih strict ke situ. Saya mengambil kajian literatur menurut Jaim. Tes diagnostik dirancang untuk mendeteksi kesulitan peserta siswa.
dan dikembangkan berdasarkan analisis terhadap penyebab kesulitan yang mungkin menjadi penyebab munculnya masalah. Jadi dari asesmen diagnostik saya sudah mengantisipasi di mana nanti kendala mereka. Nah, saya mewawancarai, adapun yang saya wawancarai yaitu 3 pakar. Yang pertama Kiki Andrian MPD sebagai ketua MDMP yang ada di Rokan Hilir di Bagan Batu Riau. Kemudian teman saya, karena saya di sini sendiri guru bahasa Inggrisnya di SMP, saya akhirnya memutuskan untuk mewawancarai Andina Pitupulu, guru SMA Citra Berkat di Jakarta, dan teman saya juga Heni Silalahi, guru SMP Meta Metrea di Pekanbaru. Nah, dari hasil wawancara saya, guru dari ketua MGMP sangat setuju. Saya jelaskan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau kemarin rubriknya bila sangat setuju 5, netral 3, 1 tidak setuju. Nah, dari hasil wawancara saya dengan Pak Kiki dan Andi Panihutan serta Heni Silalahi sangat setuju, di mana dari wawancara saya dengan Pak Kiki ini juga sudah diterapkan untuk kurikulum merdeka. Kemudian didukung juga dengan teman saya, dia juga menyatakan hal yang sama, dengan Heni Silalahi juga, dengan akhirnya saya memperoleh total nilai 15 poin. Nah, masalah saya juga ada terkait materi yang saya angkat, yaitu descriptive, procedure, simple past, dan invitation card, short functional text, di mana kita ketahui ya Bapak Ibu, kalau saat kita mengajar kita perlu membuat suasana kelas ceria, riang, sekedar dari beberapa platform Merdeka Mengajar juga diminta anak-anak belajar itu perlu mendapatkan kebahagiaan begitu ya. Jadi saya melihat karena terlalu strict dengan materi kejar tayang gitu Bapak Ibu, selama ini di kurikulum 13 saya harus pastikan KD ini sudah diajarkan, KD berikutnya begitu, takut tidak tercapai atau tidak selesai begitu ya, bukan tercapai begitu. Akhirnya tidak tercapai gitu, anak-anak pun sekolah itu tidak senang gitu. Akhirnya untuk mencuri perhatian mereka dan meningkatkan moodnya, saya di setiap kegiatan akan melakukan ice breaking maupun gaming. Menurut kajian literatur, diperlukan memadupadankan kegiatan pembelajaran dengan game, lagu, memberi motivasi juga. Nah, hal ini dari hasil wawancara saya didukung oleh ketiga pakar yang saya anggap pakar, yaitu Pak Kiki, di mana Pak Kiki menyatakan ini sangat penting meskipun ice breaking atau gamenya tidak relate dengan mata pelajaran. Contohnya saya akan mengajarkan deskriptif, melakukan gaming yang tidak relate pun tidak apa-apa. Itu menurut Pak Kiki. Sedangkan teman-teman saya, ya mereka setuju, yaitu Andi dan Heni sangat setuju. Supaya mereka mencuri perhatian mereka, semangat mereka, hal ini perlu dilakukan yaitu ice breaking gaming. Bahkan Pak Kiki menambahkan untuk melakukan lagu, nyanyian nasional, itu juga bisa dilakukan. Kegiatan ini juga disebut kegiatan literasi untuk menyanyikan lagu nasional. Kemudian, maaf Pak, saya cek sound lagi boleh ya Pak? Karena saya pernah presentasi ternyata suara saya tidak ditangkap. Halo teman-teman. Ya jelas Mas, jelas. Oh oke Pak ya. Nggak, sebentar. Itu tadi kok ada lagu nasional, maksudnya lagu apa itu? Iya Pak, di awal pembelajaran kepala sekolah juga menyarankan untuk menyanyikan lagu nasional supaya mereka tidak lupa dengan kebangsaan mereka. Ini dari hasil wawancara saya dengan Pak Kiki,
itu juga perlu, walaupun tidak ada hubungannya dengan materi, begitu. Itu juga mengambil emosi anak, begitu, supaya bonding, kira-kira seperti itu, Bapak. Ya itu mereka ngomong kayak gitu. Cuma sebagai peneliti ya, ini kan kemarin saya katakan ini kayak penelitian. Iya, Pak. Nah, kan ngumpulin data, lalu teknik yang dipakai kan interview ya, wawancara ya. Iya, Pak. Ya ditanyakan, loh Pak, ice breaking itu, Ya. kalau dalam teorinya itu kan harus nyambung. Oke. Jangan ini deskriptif, ice breakingnya cerita tentang cerita masa lalu, itu kan naratif gitu kan deskriptif. Iya, Pak. Nah, terus apa hubungannya lagu itu dengan deskriptif teks? Nah, speaking itu tidak boleh terlalu jauh, tetap dalam konteks. Oke, Pak. Berarti di sini saya sudah menemukan kontra ya, Pak? Ya, bukan kontra, kelebihan. Saya tidak ingin pakai istilah itu ya. Oh, oke, Pak. Maaf, Pak. Kelebihan atau kelemahan ya. Kelemahannya apa gitu. Jadi nanti makanya di review lagi ya. Jadi jangan omongan seperti itu langsung diterima mentah-mentah gitu. Oke, Pak. Karena nanti yang mengambil keputusan itu kan guru, yang menghadapi murid guru. Nanti yang akan melihat hasilnya guru juga, bukan orang lain. Jadi wawancara-wawancara ini kan sebatas mencari masukan, ya. Oleh karena itu kan setelah selesai, ya, dimasukkan ke metrik, kemudian dinilai lagi, dievaluasi lagi kelebihan-kelemahannya di mana. Baik, Pak. Tidak semua omongan orang itu mesti harus diterima, enggak. Karena justru kalau seperti itu, saya malah meragukan kepakaran dia gitu. Pakar itu kan definisinya orang yang ahli dalam bidangnya. Kan? Iya, Pak. Nah, kalau orang yang ahli dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, ingat ya, bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dia akan tahu filosofinya, ya, dasar-dasar asumsi dasar pembelajarannya kayak apa. Kemudian baru masuk ke pendekatan baru masuk ke strategi masuk ke teknik. Itu mesti ngerti kalau pakar gitu. Lalu sampai nanti nyambungnya ke kompetensi yang akan dikembangkan, lalu evaluasinya kayak apa, atau assessment-nya kayak apa. Jadi tidak sembarangan ngomong gitu. Nah, kalau gitu boleh deh nyanyi dangdut, apa hubungannya? Tidak, iya. Enggak, ini saya ambil ekstrimnya supaya Mas Yohani ngerti gitu. Saya memang kalau memberi contoh ekstrimnya supaya mudah diingat gitu. Iya. Supaya mudah diingat bahwa orang ini harus tetap berpikir secara linear gitu, linear ya, karena memang ini orang ngajar itu harus linear, nggak boleh belok-belok gitu. Baik, Pak. Jadi tolong tapi nggak ditanyakan kemarin ya? Karena memang kepala sekolah juga pernah meminta ya Pak. Saya hanya melihat yang saya terima ya Pak ya. Sebenarnya saya juga kurang setuju Pak. Justru membuang waktu saya untuk menyampaikan materi. Itu juga saya tanyakan dengan Andi dan Heni Silalahi. Namun karena memang supaya meningkatkan nasionalisme anak, kita nggak apa-apa menyelipkan lagu daerah yang diskup ya Pak, lagu daerah dan lagu nasional, karena anak-anak melihat anak-anak sekarang itu lebih cenderung menyanyikan lagu-lagu K-pop ya, seperti Blackpink gitu. Jadi dianggap ini solusi yang cukup membantu gitu. Ya, memang ada penelitian yang sudah membuktikan kalau nyanyi lagu itu terus nasionalismenya meningkat. Pernah diteliti itu. Saya belum pernah menemukan. Makanya cari. Okay. Jadi karena saya dari kemarin kan mengajarkan, ini kan harus empirical based, harus berbasis empirikal. Jadi nggak bisa kita hanya untuk orang ngomong, kita ikutin orang ngomong, kita ikutin, nanti yang jadi korban malah murid sendiri tuh. Maunya mencari solusi supaya mereka, ya kan maksudnya kan cari solusi kan? Iya. Cari solusi supaya kalau ngajar deskriptif teks ini anak-anak bisa mengerti gitu kan? Iya. Tapi kalau terlalu banyak campur-campurnya kayak gitu, tujuan itu nggak akan tercapai.
Ya. Benar Pak, benar. Ibaratnya kalau orang mau masak apa gitu misalnya, masak rendang gitu ya, itu resepnya kan udah tertentu, bumbu-bumbunya apa aja, ya kan, kemudian cara memasaknya bagaimana, berapa lama, itu udah ada rumusnya kan. Ketika sekarang mau masak rendang, terus dicampuri sama apa terasi misalnya gitu ya, Iya, terasi. Jadi rendang nggak kira-kira? nano-nano Pak. Nggak jadi rendang. Ya. Karena di dalam bumbu rendang nggak ada itu terasi ya. Nggak Iya, ada. benar Pak, benar. Jadi ibaratnya seperti itu. Ini saya sampaikan kenapa? Karena ini kan Anda ini mau jadi guru profesional. Guru profesional itu guru yang betul-betul menguasai konsep. Tidak mudah terombang-ambing oleh kanan kiri gitu. Karena tugas Anda ini mempertanggungjawabkan amanat yang ada dalam kurikulum. Kurikulum menyuruh Anda begini, ya lakukan. Karena harus yakin bahwa yang bikin kurikulum ini orang-orang pinter ya, pakar-pakar gitu. Jadi, mereka nggak sembarangan bikin kurikulum gitu. Oke? Nah, sekarang masalahnya kan ini belajar ya, belajar bagaimana menyelesaikan satu masalah, mencari alternatif untuk solusi. Nah, di situ pasti akan ada apa namanya opini-opini kayak gitu. Itu biasa ya. Jadi nggak usah takut, biasa. Cuma kita punya hak untuk mengevaluasi, ya, untuk menilai apakah kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pernyataan itu apa gitu. Dan supaya kita tidak bingung, kemarin kan saya sudah berkali-kali menyampaikan, tolong dikonfirmasi, diklarifikasi, tolong minimal dikonfirmasi lah, ya kan? Jadi misalnya begini caranya, Bapak menganjurkan kita menyanyikan lagu nasional, lagu daerah dalam pembelajaran bahasa Inggris yang waktunya sangat terbatas. Nah, menurut Bapak apakah itu tidak akan mengganggu pencapaian KD, ya, tidak akan mengganggu proses pembelajaran bahasa Inggris? Toh kemudian menyanyikan lagu dan sebagainya, pembinaan nasionalisme itu kan ada porsinya tersendiri, misalnya waktu upacara ini oleh guru PPKN, ya kan, seperti itu. Kalau gitu ibu nggak nasionalis ya? Ya jangan begitu, itu namanya bapak nuduh yang nggak benar. Saya ini kan guru bahasa Inggris, tugasnya mengajar bahasa Inggris. Jadi kalau waktunya oke, ada, tentu saya dengan senang hati itu. Tapi ini pertimbangannya waktu yang tersedia sangat terbatas. Untuk nyanyi itu kan butuh waktu 5 menit, 10 menit itu. Nah itu gimana itu kalau saya nggak selesai ngajarnya Pak? Ya mestinya diklarifikasi kayak gitu. Ya, meskipun dia kepala sekolah ya, atau siapapun gitu. Ya ini harus begitu. Itu profesional itu harus bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan baik. Jangan nanti setelah mau rapotan ya, rapat penentuan apa nilai, rapat akhir itu yudisium itu istilahnya, nanti nilainya jelek-jelek semua, lalu loh kan bapak dulu nyuruh kami nyanyi-nyanyi waktu pelajaran bahasa Inggris, hasilnya kayak gini, nggak bisa. Dia akan bilang, ya waktu itu kan saya menjalankan aja, tidak memerintahkan. Wah repot, nanti nggak ada yang bisa bertanggung jawab gitu. Ya. Jadi tolong deh apa dikonfirmasi ya, diklarifikasi itu kemarin saya kira di video masih ada itu berkali-kali saya ingatkan. Itu pentingnya wawancara. Jadi kita harus kritis gitu ya. Jawaban dari narasumber itu harus kita kritisi. Karena nanti yang akan melaksanakan pekerjaan ini kan kita, bukan mereka. Ya, ngerti ya? Jadi yang melaksanakan pekerjaan ini kita, yang tahu kalau saya melakukan ini atau ini atau ini guru di kelas, bukan orang lain. Karena guru ini yang tahu persis situasi di kelas kayak apa. Saya juga nggak ngerti kalau saya nggak datang di situ lalu meneliti gitu. Kalau secara begini nih, saya belum ngerti kelasnya Dewi kayak apa ya, anak-anaknya kayak apa. Kemudian kalau dikasih lagu bagaimana, apakah mereka butuh waktu gitu ya. Karena ketika mereka menyanyikan lagu nasional atau lagu apapun ya, itu fokus, mereka nggak bisa lagu main-main gitu. Nah fokus, ketika mereka fokus kemudian akan berpindah ke bahasa Inggris, itu nggak mudah.
transisi antara nyanyikan lagu ke pembelajaran bahasa Inggris itu nggak mudah. Nggak mudah. Secara psikologis nggak mudah. Dan itu udah banyak penelitian tentang itu. Bagaimana guru akan mengalami masalah besar ketika anak-anak ini tidak fokus. Nah sekarang kalau tidak fokusnya itu by design, artinya guru memang sengaja membuat mereka berpindah fokus, ya jangan salahkan mereka, kalau mereka nggak bisa belajar, nggak bisa mengerti apa yang disampaikan guru. Sedangkan ini aja, ini contoh nih PPG ini ya. Ya, Pak. Saya ini udah fokus betul-betul fokus. Tapi coba perhatikan mahasiswanya, fokus enggak? Nah, dan ternyata hasilnya kayak apa? Ini tadi barusan aja Dewi nih. Kemarin saya sudah menyampaikan, nanti dicek di video ya. Saya tidak mengatakan yang dipakai dalam sekali itu yang 5 ya, lalu 3 itu netral enggak. Itu kesalahan persepsi orang yang saya ceritakan dari seminar-seminar gitu ya. Yang benar itu 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Jadi kalau ada orang tidak berpendapat atau dia mengatakan saya netral, saya no comment, saya abstain, itu nilainya 0 ya. Kemarin sudah saya jelaskan itu, tolong cek nanti dicek video ya. Tapi ternyata salah kan menangkapnya Dewi. 1 sampai 5 netral itu 3, itu salah ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Maksudnya netral ada skornya sih? Orang netral itu nggak ada skornya kan, dia nggak menyampaikan apa-apa. Kalau tidak itu artinya 0 gitu loh, gampangnya kan gitu. Kemarin sampai saya beri contoh nggak punya duit. Kalau nggak punya duit angkanya berapa ya? 0 ya kan ya. Nggak, Anas masih ingat itu angkut manut ya. Ini misalnya Anas datang ke ATM ya, masukin kartu, tik cek saldo, lalu keluar angka 0, maaf Pak Anas gitu. Seandainya ATM-nya bisa ngomong, saldo Anda 0, artinya apa? ATM itu sudah tidak bisa lagi mengeluarkan duit karena sudah habis, nggak ada, tidak ada, sama dengan 0 gitu. Itu matematika dasar sih kalau itu ya. Jadi kenapa orang nggak berpendapat dikasih skor 3 gitu. Kan jadi aneh secara logika matematik gitu. Itu ya Dewi ya. Iya. Jadi fokus ini penting. Jadi kelemahan dari mungkin saran menyanyikan lagu itu, kelemahannya merusak fokus ya, mengalihkan fokus, sehingga nanti guru ketika akan mengembalikan fokus ke bahasa Inggris itu akan kesulitan. Sementara tujuan dia melakukan ice breaking itu kan supaya mereka fokus ya. Iya. Dari nggak jelas gitu fokusnya, lalu lalu diberi misalnya game ya atau lagu, tapi yang nyambung dong dengan topik hari itu. Jadi ice breaking itu suaranya enggak ya. Halo, kayaknya ini Dewi yang bermasalah deh kayaknya. Anas bisa dengar saya dengan baik nggak? Bisa aman. Aman tuh. Berarti yang tidak aman Dewi ya. Itu Dewi malah frozen tuh. Ya. Frozen dia membuka. Halo Dewi, gimana? Oh iya, oke. Maaf Pak, saya tadi nggak dengaran suara Bapak, jadi saya hubungin teman yang lain. Iya, yang bermasalah di situ bukan di sini. Oke. Jadi itu ya, silakan teruskan dulu, lanjutkan. Oke. Makasih Pak buat pencerahannya. Oke. Ya, ini saya mengakui kesalahan saya Pak. Saya taruh skornya 5. Kemarin saya punya sedikit waktu untuk mencari gitu Pak. Maaf ya Pak, sesi sangat pertama sudah selesai. Untuk seluruh kelas 7, 8, dan 9, silakan kembali ke ruangan kelasnya masing-masing. Sekali lagi, istirahat pertama sudah selesai. Untuk seluruh kelas 7, suaranya Dewi sama pengeras suara itu. Silakan kembali ke ruangan kelasnya masing-masing. Mohon maaf Pak. Suaranya kalah sama suara itu pengumumannya. Emang keras banget ya pengumumannya ya? Setiap kelas ada speaker Pak. Waduh. Iya.
Padahal Maaf. itu anaknya di mana itu? Anaknya di luar kelas atau di dalam kelas itu? Sekarang lagi di luar ada, di dalam ada Pak. Ya sebenarnya yang diminta masuk kan yang di luar kan. Kalau yang disuruh masuk yang di luar, mestinya yang pengeras di dalam kelas dimatikan dong. Ini soal literasi ini kayaknya ya, literasi teknologi penggunaan sound system pengeras suara ini. Jadi di lembaga pendidikan itu nggak boleh sembarangan juga sih, ya, menggunakan pengeras suara gitu nggak boleh. Saya pernah menjumpai itu ada sekolah tiba-tiba ada pengumuman dari sekolah itu. Halo, pengumuman, selamat pagi, ini ada pengumuman penting, telah kehilangan sebuah dompet. Waduh, ini guru baru ngajar, murid baru fokus, tiba-tiba pengerasnya bunyi begitu. Lalu saya tanya ke kepala sekolah, karena kebetulan waktu itu saya sedang sit in ya, menungguin masa PPL gitu. Saya tanya, Pak, itu kebijakannya gimana sih penggunaan pengeras suara gitu? Itu harus ada peraturan, nggak boleh sembarangan gitu. Harus ada pedoman atau peraturan penggunaan pengeras suara publik di lingkungan sekolah. Kan ada dua kan, pengeras suara di luar, ya, lalu pengeras suara di dalam indoor outdoor. Itu kan mestinya diatur penggunaannya. Kalau soal kehilangan dompet, itu kan nggak perlu diumumkan masuk ke kelas-kelas itu, sementara pelajaran sedang berlangsung, itu mengganggu. Saya begitu. Tapi udah biasa kayak gitu Pak, makanya bikin peraturan. Nah, saya boleh nggak lihat peraturan penggunaan pengeras suara itu di sekolah ini? Wah, belum ada Pak. Nah, itu suka-suka orang kan, suka-suka operator mau bikin gimana guna, nggak ada salahnya karena nggak ada aturannya. Makanya dibikin aturan, peraturan penggunaan pengeras suara di sekolah. Minimal pembedaan indoor dan outdoor speaker itu dibedakan. Sehingga nanti tetap situasi untuk pembelajaran itu terjaga kondisivitasnya, tidak terganggu ya. Pernah tuh di sekolah yang lain nih ya, anak-anak baru mengerjakan tugas serius banget, buat pengeras suaranya berbunyi dan bunyinya sirina. Kaget, ada yang kaget, waduh, ini nggak benar juga ini. Nggak benar juga. Jadi hal-hal kayak gitu nih harus difahami lah. Itu masuk di ranah manajemen sekolah ya, manajemen sekolah. Jadi bagaimana merencanakan, menata, organizing, dan memimpin dan mengontrol ya, semua yang ada di lingkungan sekolah. Itu bagian dari ruang lingkup. Gimana Dewi? Ya, maaf Pak, ada kendala jaringan. Saya lanjut boleh ya Pak? Oke, silakan. Oke. Ya, di sini dari hasil pengalaman saya Bapak Ibu, biasanya siswa-siswi saya kendala dalam menulis deskriptif teks itu mereka kurang kosakata atau ada miskonsepsi dengan adjektif yaitu physical appearance dan character appearance. Jadi saya akan menggunakan media visual untuk mengenalkan karakter-karakter fisik ataupun sifat seseorang. Di sini yang setuju ada Pak Iki, Ketua MGMP saya, teman saya netral, ada Pak Andi dan Bu Heni. Pak Andi di sini menyarankan menggunakan flashcard begitu Pak. Jadi dia tidak membantah media yang saya akan gunakan, tapi dia merekomendasikan jadi anak bisa dikumpulkan dalam bentuk grup. Kita sediakan medianya yaitu flashcard. Mereka bisa akhirnya aktif dan menantang temannya dari setiap kartu yang ada. Dari pengalaman Pak Andi, ini cukup membantu. Sedangkan dari Heni, dia lebih meminta langsung temannya yang dideskripsikan. Yang menjadi pertimbangan saya fokusnya ke writing. Mungkin itu lebih tepat di speaking. Mohon koreksi ya Bapak Ibu. Di sini juga saya masih mengcompare dan mempertimbangkannya.
Kemudian ada media, kemudian di masalah yang kedua yaitu procedure text, dari literatur yang ada, dan hasil penelitian Wulandari, pembelajaran bisa dibantu dengan media animasi. Di sini juga terkait procedure text yang saya ambil adalah how to make something, yang mengenai resipi. Jadi di sini kelemahan anak-anak saya sering sekali mereka kendalanya di materials and ingredients. Kalau di step-stepnya mereka lumayan bisa. Yang paling karena di material dan ingredients anak-anak saya tidak begitu mengenal banyak seasoning, alat bumbu ataupun alat-alat dapur. Bahkan dalam bahasa Indonesia sendiri mereka masih kurang begitu Bapak Ibu. Jadi saya akan menggunakan media animasi juga untuk membantu kitchen book-nya. Jadi nanti ada animasi menunjukkan beberapa action book-nya begitu Bapak Ibu. Di sini ketua MGMP saya setuju di mana perlu menggunakan media, jangan hanya menggunakan alat tulis. Buat teman saya, Andi dan Hemi netral, dia tidak membantah, ini tidak bisa membantu, tapi dari Andi, dia tetap menyarankan menggunakan flashcard. Sedangkan teman saya Hemi, kegiatan kalau memang mau ekspor di kosakatanya khususnya terkait ingredients dan materials boleh dengan spelling bee. Jadi anak-anak diberikan dulu kosakatanya, baru anak-anak ditantang, dikasih waktu gitu. Mungkin untuk pertemuan berikutnya mereka akan diadakan kegiatan spelling bee untuk menambah kosakatanya. Begitu Bapak Ibu. Sedangkan untuk simple past, di sini saya punya kelemahan. Siswa-siswi saya dalam membentuk kalimat recount text. Biasanya terkendalanya itu di kalimat simple past. Yang paling menyulitkan mereka perubahan kata pada kata irregular. Dan saya mengambil kajian literatur. Di sini Koreana menyatakan spelling bee game sebagai metode pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mengubah verb 1, verb 2. Teman saya Andi dan Heni tidak sependapat karena ini akan menyulitkan anak, di mana setiap kata, contohnya pergi, nanti saat bisa dalam kegiatan permainan spelling bee, gurunya menanyakan pergi, mereka harus menyebutkan dua kata yaitu verb 1 dan verb 2. Jadi itu sepertinya bagi mereka kurang efektif. Dari Heni juga begitu, sebaiknya Heni merekomendasikan sebaiknya anak dibuat 2 kelompok. Anak yang kelompok pertama ditantang menyebutkan kata kerja pertama dan kelompok berikutnya ditantang untuk menyebutkan kata kerja kedua. Setelah itu di-change begitu. Andi juga masih Andi juga menyarankan menggunakan flashcard. Mungkin dari pengalamannya ini sangat membantu. Saya belum begitu tahu banyak tentang manfaat flashcard. Cara permainannya saya sudah mengerti. Ada kelebihan-kelebihannya secara kajian literatur saya belum menemukan, nanti saya akan coba. Sepertinya saya tertarik juga Bapak Ibu. Nah, yang kemudian solve functional text. Di sini kendala murid-murid saya membuat kartu undangannya semenarik mungkin. Mereka tidak menemukan ide, jadi sangat simpel untuk membuat kartu undangan. Saya menemukan kajian literatur di mana menyatakan Canva adalah salah satu aplikasi membuat pembelajaran peserta didik menjadi kreatif terkait functional text, yaitu invitation card. Di sini ketua MGMP saya Pak Kiki sangat setuju
begitu juga dengan teman saya, Andi dan Heni. Hanya saja Andi dan Heni menyarankan untuk sebelum melakukan kegiatan membuat kartu undangan, saya sebagai guru diminta untuk menjelaskan secara detail selain feature language-nya adalah rubrik penilaian, di mana dimasukkan di situ rubrik penilaiannya, yaitu, maaf ya Pak, bentar Pak, saya ada di wifi-nya nyalakan, saya pakai HP aja Pak, nggak apa-apa Pak. Maaf Pak. Jadi teman saya menyarankan untuk memberitahu kepada peserta didik rubrik penilaiannya, mulai dari desain, font tulisan, dan sebagainya Pak. Ya, ini juga saya perlu mencari referensi lebih banyak mengenai rubrik penilaiannya terkait dengan kreativitas mereka dalam membentuk kartu undangan. Nah, dari semua dari semua materi yang ada, saya menanyakan kepada ketiga teman saya yang saya wawancarai, apakah model pembelajaran problem based project, ini salah saya ketik, project based learning bisa relevan untuk kegiatan pembelajaran ini, dan mereka menjawab ini sangat tepat karena di mana kita ketahui pemerintah juga sangat menyarankan untuk menggunakan dua metode pembelajaran ini, yaitu project based learning ataupun problem based learning. Maaf ya, bentar ya Pak. Oke, saya lanjut ya Pak. Ini kajian literatur saya saya ambil menurut Dwi beberapa keunggulan model pembelajaran PBL. Ini project ya Bapak Ibu, bukan problem. Memberikan manfaat kepada peserta didik mampu mengingat informasi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka, dan terampil berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, menikmati proses pembelajaran itu sendiri, dan mengembangkan strategi belajar dengan meningkatkan keterampilan komunikasi. Inilah Bapak Ibu hasil wawancara saya dan kajian literatur yang saya ambil. Boleh dikasih pencerahannya Pak? Oke, silakan Bu Wulan, mungkin ada catatan. Ya, baik, terima kasih. Ini saya dari layoutnya dulu, nggih. Nanti kontennya mungkin Pak Eko yang lebih luas. Jadi nanti teman-teman yang akan presentasi, biar kita enak bacanya, semua bisa mengikuti dengan baik. Setelah Bapak Ibu mengetik ini, coba Ibu sekarang kontrol A, Ibu. Kontrol Ini teman-teman yang lain sama ya, ya. Baik Bu. Oke, ukurannya 12. Oke Bu. Tadi masih kecil. Terus Times New Roman. Oke, sudah. Sekarang klik review. Mana nih? Oke, itu. Oke, diklik. Iya, Mas. Oke Bu, masih proses Bu. Oke. Oke Bu. Yang language? Maaf Bu. Language, bahasa. Oke, ini Bu. Klik. Oke. Set proving language. Indonesian. Indonesia dulu. Okay. Jangan yang English. Maaf ya. Oke. Nah, yang pertama ini ukurannya sudah sama, ukurannya juga sudah ukuran hurufnya 12, fontnya sudah Times New Roman, garis bawah merahnya itu hilang. Hilang ya? Yang tadi ada garis bawah merah, yang ini sudah tidak. Jadi nanti ketika dipresentasikan kita akan lebih fokus membaca apa yang sudah Ibu tampilkan. Dan
Nanti untuk kepentingan presentasi untuk kolom ke 3, 4, 5 bisa agak dikecilkan. Jadi nanti kolom solusi alternatif dan kajian literatur itu nanti bisa langsung terbaca lebih luas ke samping. Begitu nggak nanti teman-teman? Gitu. Oke. Allahu Akbar. Sekarang saya orangnya kagetan. Maaf Bu, maaf. Selain baperan kagetan ya Bu Wulan ya. Iya Pak, apalagi kalau lihat dompet tanggal-tanggal segini, Wis. kagetan saya. Oke. Yang ke bawah Bu Dewi. Baik Bu. Jadi nanti KD-nya yang akan Ibu bahas di selanjutnya, yang pertama prosedur teks, kedua, oke. Pertama descriptive text, kedua prosedur text, dua, ketiga terus? simple past, yang keempat invitation card Bu. Oke, simple past itu bunyi KD-nya sudah simple past ya, tentang past Iya. ya? Iya. Hanya simple past, tidak dengan past perfect gitu? Enggak. Bunyinya, Ini kelas 8. Ya, baik. Yang ke bawah Ibu. Oke. Kedua spelling bee itu untuk past tense. Iya, past tense regular. Oke. Sudah ada gambaran ya, nanti ke depan kalau pakai spelling bee itu nanti dicari kosakata yang sesuai dengan KD tersebut dan dimulai dari yang mudah. Begitu ya. Kalau itu nanti mengarahnya ke apa nanti Bu? Pengalaman pribadi atau ke apa begitu nanti dibuat kesesuaiannya. Baik Bu. Ya kan simple past itu nanti. Gimana Pak? Izin Bu, ini saya awalnya tertarik dengan spelling bee. Namun karena teman-teman saya Heni dan Andi tidak setuju dan memberikan penjelasan ini takutnya di durasi juga tidak cukup karena anaknya dipanggil satu persatu begitu ya Bu, dan itu ada 2 kosakata yang disebutkan. Mungkin saya akan mencari kajian literatur, bila saya menemukan menggunakan flashcard mendukung, saya akan menggunakan flashcard karena setiap anak bisa terjangkau gitu Bu. Ya kelemahannya saya harus banyak membuat flashcard gitu Bu. Spelling bee itu tidak harus satu-satu Bu. Jadi kita bisa bersepuluh. Misal dalam satu kelas itu nanti ada 30 siswa, bisa nanti dibuat ber-5, ber-10 gitu. Jadi 5, 5, 5 nanti yang terbaik diambil, istilahnya diadu lagi gitu. Jadi nanti bisa pakai gitu. Ya. Jadi tidak hanya untuk individu, jadi bisa dibuat. Makanya ada kontes spelling bee itu kan dari 5 orang, dari setiap grup itu diambilkan yang terbaik, diadu kembali untuk dicari juaranya. Begitu nanti ya. Oke. Tapi kalau hasil wawancara seperti ini ya silakan nanti ke bawah Ibu. Jadi 3 menggunakan project based learning ya. Iya Bu. Yang 1 problemnya ada. Mungkin saya ke yang untuk problem sepertinya ini tadi sempat terpikir baru sebelum apa Bu, sebelum meeting, sepertinya ini lebih ke problem, tapi saya belum menemukan kajian literatur, jadi saya belum berani ngambil keputusan begitu Bu. Yang untuk simple past? Ya, untuk simple past lebih ke situ Bu. Oke. Yang ke bawah itu. Oke, baik. PJPL nanti untuk descriptive text, hasil yang akan dibuat siswa, proyeknya apa Bu? Sudah ada gambaran? Yang pernah saya lakukan, saya meminta mereka mendeskripsikan guru mereka gitu Bu, atau teman sendiri yang benar-benar orang sesama temannya pun mengenal itu. Jadi ya. Jadi nanti saya mau lihat apakah penilaian setiap anak dalam menggambarkan objek yang sama berbeda. Contohnya guru MTK ada 2 anak. Nah, saya mau lihat itu sedetail apa
mereka menggambarkan gurunya begitu. Nanti itu deskriptif teks dulu atau past tense dulu yang diajarkan Bu? Oh, ini beda-beda kelasnya Bu. Saya Oh, beda ambil kelas. ya, kalau untuk project atau untuk Hmm. procedure text itu kelas 9 Bu, sesuai tadinya juga ada di situ. Invitation card dan simple past itu di kelas 8, sedangkan descriptive text itu di kelas 7 Bu. Oke. Ya, berarti PJPL-nya sudah bisa terbaca di situ deskriptif, procedure sama invitation. Oke, agak ke bawah. Oke Bu. Memanfaatkan, ya, oke, naik, Oke. naik lagi. Oke. Yang memanfaatkan aplikasi Canva itu nanti untuk membuat invitation card, Iya Bu. yang menggunakan itu maksudnya untuk siswa atau untuk gurunya? Gurunya menggunakan aplikasi Canva atau muridnya nanti? Siswanya Bu, siswanya. Oke. Siswanya nanti diminta mendownload aplikasi Canva, kemudian nanti Bu ajari begitu? Iya Bu. Kalau secara teknik sepertinya saya tidak begitu kesulitan karena anak-anak bahkan kadang-kadang lebih pintar menggunakan Canva daripada saya. Tapi nanti masalah supaya mereka mungkin nanti kriterianya ada full color, terus rubriknya saya sampaikan sama mereka supaya jangan terlalu bebas begitu. Fontnya gitu. Baik. Ya. Sudah Pak Eko? Oke. Masih bulan. Coba naik dari nomor 1 ya. Baik Pak. 1 bacaan literatur, terus alternatif solusi ya. Alternatif solusi, asesmen diagnostik perlu dilakukan sebelum menyampaikan. Oh, maaf Pak, sebelum menyampaikan materi. Jadi untuk mengukur kemampuan studi. Ini kaitannya dengan masalah apa ini yang asesmen? Karena kalau saya baca di LK Tempat ya, masalah yang dipilih itu yang nomor 1, peserta didik kesulitan mendeskripsikan orang dalam bentuk tulisan sederhana. Iya Pak. Ini berarti kan karena di dalam kurikulum ya di KD itu kan ada tertulis, ada lisan ya. Iya. Ini kalau yang lisan berarti nggak masalah ya? Masalah sih Pak. Itu pasti ada hubungannya ya Pak. Ya, Tapi enggak saya, lah. Makanya di sini saya kan hanya baca ya. oke Saya Pak. baca lalu saya coba konfirmasi yang tertulis di sini, atau Ya, saya Pak. share aja ya biar semuanya lihat ya. Nanti Baik. dikira saya ngarang-ngarang lagi. Silakan Pak, monggo Pak. Saya stop sharing nih Pak. Ya, sementara stop dulu, nanti muncul lagi. Ya, okay. Nah, ini bagi mahasiswa yang lain nih ya, coba perhatikan. Ini keuntungan maju pertama itu pembahasannya lebih detail, jadi belajarnya lebih mantap gitu. Nanti kalau yang belakang-belakang tuh, saya udah capek, bulan udah capek mungkin ya. Mungkin dia akan sedetail ini. Sudah kelihatan ya di layar. Ya, Pak. Jadi masalah ini jelas ini di sini. Tertulis berbentuk tulisan sederhana. Bisa saya highlight ya. Nah, makanya saya tanya, yang tulisan gimana? Bermasalah enggak? Kalau bermasalah mestinya ditulis, yang bisa ditambahkan. Ya. Begini Pak, boleh saya tanggapi Pak? Silakan. Ya Pak. Karena masalah yang dipilih ada 4, saya mengambil dan saya juga membaginya untuk setiap kelas saya bagi supaya semua dapat gitu ya Pak. Dan masalah yang diminta juga 4. Jadi saya memutuskan untuk kelas 7 skill writing-nya dulu saya fokuskan karena kelemahan biasanya terjadi pada kosakata begitu.
Ya, oke. Tapi pertimbangan secara kebijakan pendidikan saya kira nggak benar kan. Jadi kurikulum bahasa Inggris itu ya 2013 itu pendekatannya communicative approach, ya, communicative approach. Artinya guru itu tugas pokoknya mengajari siswa supaya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, supaya bisa berkomunikasi. Itu profil lulusannya itu lulusan SMP bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris untuk misalnya kosakata level kosakatanya misalnya 1000 misalnya gitu. Itu seperti itu ya, tujuan akhirnya. Sehingga kalau ini menjadi mindset bagi guru, ya, kemudian dia membaca tentang language acquisition, tentang pemerolehan atau penguasaan bahasa, keterampilan berkomunikasi itu mesti yang diutamakan yang aktif, ya, yang aktif, yaitu listening dan speaking. Nah, itu yang terjadi hampir setiap saat dalam kehidupan nyata. Oke, jadi orang akan dianggap menguasai atau mampu berkomunikasi ini yang pertama-tama mesti listening dan speaking, bukan reading dan writing. Ya, reading dan writing itu representasi dari kompetensi listening dan speaking. Oke, jadi untuk mengatakan tulisan dulu Pak yang lebih penting, enggak juga. Secara teori language acquisition itu justru yang lebih penting ke listening dan speaking. Jangan sampai nanti anak ini pintar nulis tapi kalau dia ngomong dia membisu gitu. Nanti guru juga yang kena ini. Loh, kurikulumnya kan komunikatif, kenapa hasilnya mereka nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengarkan, nggak bisa ngerti pembicaraan orang dalam bahasa Inggris gitu. Jadi nanti kemana-mana dia bawa teks kalau mau pidato. Ya enggak? Itu sudah kita lihat ya. Itu karena apa? Karena dia tidak menguasai, tidak memiliki kompetensi komunikasi, communicative competence. Nah, kalau sekedar membaca kan ya gampang lah orang namanya baca, apalagi bacanya salah-salah gitu. Itu. Ini harus ditanamkan ya. Itu harus menjadi mindset guru. Jadi saya ingatkan lagi, jangan meruya ya, jangan menurut saya. Baca kurikulumnya, baca naskah akademiknya, supaya guru ini tahu tugasnya ini apa sih. Oh, kodenya begini. Nah, di naskah akademik kurikulum 2013 itu jelas dinyatakan bahwa pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing itu adalah untuk mengembangkan kompetensi berkomunikasi, communicative competence. Tuh. Jadi jangan lalu terlena mengajarkan struktur teks, ya, fungsi teks, ya, tapi harus ke sana kemampuan berkomunikasi siswa. Itu ya, Dewi ya. Halo Dewi, hilang lagi. Dewinya hilang. Oke. Ya Pak, tadi saya mute. Baik. Jadi gini, nah, saya ingin tunjukkan kira-kira nanti ya cara berpikirnya supaya linear. Saya ingin tunjukkan ini. Saya nyambung ya antara satu kolom dan kolom berikutnya. Ini akan lebih bagus kalau dibuat dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk flowchart gitu ya, flowchart. Tapi tabel juga bisa sih. Udah kelihatan ya di layar ya. Jadi kolom setelah akar itu alternatif solusinya apa? Ya, untuk akar 1 itu apa, akar 2 apa, akar 3 apa, akar. Kayaknya yang 4 ini bukan akar nih ya, menurut hikmah ini bukan akar nih. Ini yang 3 ini bukan akar juga. Nah, akar permasalahannya di guru semua ya ini. Kalau yang 2 ini dianggap bukan, ini bukan akar nih. Itu sudah termasuk, kalau bukan akar apa ya, buah kali lah. Sudah buah lah. Yang akar ini aja yang 2 ini. Jadi menggunakan metode yang kurang tepat, ya. Terus alternatif solusinya apa? Nah, di sini harus muncul
ada paling enggak 2 ya, minimal 2 alternatif untuk satu akar masalah, atau boleh juga 1 sih nggak apa-apa. Tapi terserah deh, kalau mau simulasi itu minimal 2, ini atau ini. Nah, nanti ada 2 alternatif, itu ditanyakan ke akar, ditanyakan ke orang lain gitu. Dan nanti ada tadi pertimbangan, oh, alternatif ini kayaknya nggak cocok, yang ini nggak cocok, yang ini cocok, yang ini cocok gitu. Ini nanti ketika membuat matriks itu sudah menilai alternatif yang lebih satu. Kalau perlu, misalnya tadi ada usulan ya, pakai flashcard, masukkan di sini. Kemudian apa? Kalau sudah ada masukan, lalu ini tambah 1 kolom lagi, ya, tambah 1 kolom lagi. Ya. Apa di sini isinya? Di sini isinya adalah evaluasi kelebihan dan kelemahan ya. Ini pro dan kontra ya. Nanti dievaluasi ya, kelebihannya begini, begini gitu. Nah, ini begini aja deh. Jadi alternatif 1 apa ya? Alternatif 2 di sini nulisnya ya. Nah, evaluasinya kayak apa? 3 setelah ini apa? Ini menjadi 1 itu. Jadi ada 3 alternatif ini. Ya. Nah, nanti kolom berikutnya itu yang 5 hari kedua ya. Kita akan menentukan mana yang kita pilih. Itu. Di sini akan muncul pilihan atau alternatif solusi yang terpilih. Dan akan dijadikan interaksi. Jadi setelah ngerti masalahnya apa, akarnya apa, alternatif yang terlintas di benak kita itu apa, dievaluasi ya, plus minusnya, ya. Baru kemudian dipilih. Tentu yang dipilih yang paling baik. Ya. Dari sisi kuantitatif dengan matriks itu, dari sisi kualitatif dari evaluasi kelebihan kelemahan ini. Ya. Oke, kayak begitu. Halo Dewi. Dewi kemana ini? Pergi dia itu. Pergi Dewi, pergi. Jadi tolong yang lain nanti ini ya, membuat ini ya. Ini nanti saya share aja ini contohnya dengan Dewi. Yang lain nanti membuat juga supaya, terutama yang akan maju besok ya, harus lebih baik apa namanya presentasinya. Jadi yang supaya nanti saya dan Bulan bisa ngelihat ini apa linearitasnya gitu antara masalah akarnya, alternatif yang ditawarkan, kemudian hasil evaluasinya, kemudian mana yang dipilih di antara 3 alternatif itu. Ya. Ini ada 4 masalah, ini ada 4 masalah, dan akarnya memang ini jadi panjang ya apa namanya kolomnya ya. Bagaimana yang lain-lain bisa diikuti ya penjelasan saya ini? Karena Dewinya hilang ya, Dewinya belum balik, hilang ya. Pak Eko, saya tanya nggih. Silakan. Untuk kajian literatur itu dimasukkan di akar penyebab masalah atau di alternatif solusi ya Pak? Itu masuk ke eksplorasi Bu Bola. Eksplorasi. Ya, jadi Berarti alternatif ini dieksplor dulu, dieksplor dengan cara itu apa? Dieksplor dengan menggunakan matriks itu. Jadi karena ruangnya nggak cukup kan matriksnya nanti tersendiri gitu, nggak bisa masukkan sini.
dieksplor di sana, kemudian secara kuantitatif kan bisa dinilai. Misalnya dari penelitian atau kajian literatur seperti apa ya, sesuai enggak dengan alternatif yang kita rumuskan ya. Misalnya ada penelitian untuk masalah begini ya, kesulitan deskriptif teks tulis, misalnya ada penelitian ya di sekolah mana gitu, kita teliti lalu solusinya yang dilakukan apa di sekolah itu, hasilnya ternyata sangat bagus. Itu artinya kajian literatur itu sesuai dengan alternatif yang kita sampaikan. Oke, coba Dewi, ini udah balik supaya ini lebih mudah memahaminya ya. Ini alternatif pertama apa tadi untuk masalah ini? Melakukan kegiatan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Coba ya, asesmen diagnostik sebagai ini konkretnya kayak apa sih asesmen diagnostik ini kayak apa? Coba deh. Ya, maaf Pak, jaringan saya buruk ya. Konkretnya, yang kedua, konkretnya kayak apa? Enggak satu-satu deh. Asesmen diagnostik itu kayak apa? Oh, Dewi? Dewi bilang lagi ya? Ini Dewi ini ngilang-ngilang terus. Kalau asesmen diagnostik itu sangat umum ya saya kira ya. Ini sangat terlalu umum ini solusinya. Karena masalahnya kan sangat spesifik gitu ya. Anak tidak mampu atau kesulitan membuat tulisan deskriptif sederhana. Kenapa alternatif solusinya ini ya? Sementara akar kemaksudnya metode itu ya. Metode yang kurang tepat. Yang kedua, belum mengenal kelemahan dan kelebihan. Oh, ini yang ini kayaknya. Halo Dewi, udah balik belum ya? Oke Pak, udah ya Pak. Enggak, ya. Konkretnya asesmen diagnostik itu kayak apa sih? Maaf Pak, boleh diulangin lagi Pak pertanyaannya Pak? Asesmen diagnostik itu konkretnya kayak apa? Konkretnya yang akan saya buat nanti begini Pak, karena kelemahannya ada di kosakata physical appearance dan character appearance, berarti nanti saya akan membuat soal-soal yang mana di soal itu berkaitan dengan vocabulary physical appearance, di mana saya belum pernah di pertemuan itu belum menyampaikan materi saya. Sebagaimana yang saya ketahui Pak, anak-anak juga di SD kan juga sudah belajar sedikit kosakata mengenai physical appearance begitu ya Pak. Jadi saya mau ukur dulu kemampuan mereka di mana gitu. Kalau memang sangat kurang berarti saya harus strike di situ untuk mempersiapkan mereka dalam menulis teks deskriptif teks gitu Pak. Kayaknya nggak nyambung deh. Asesmen diagnostik itu kan untuk mendiagnosis. Iya Pak, seperti pretest Pak, pretest. Beda, pretest dan diagnostik test itu beda.
Oh, beda ya, Pak ya? Boleh Iyalah, pencerahan? baca referensinya dong. Baca Oh, dong oke. referensinya. Iya. Kalau pre-test itu nanti hubungannya dengan post-test. Ya. Oh iya, iya, Pak. Kalau diagnostic test itu nanti yang paling Formatif. dekat itu placement test. Oh, Bukan formatif, bukan. Formatif itu kalau guru ngajar lalu dia kepo pengen tahu hasilnya kayak apa itu formatif. Ya, oh begitu ya, Pak. oke. Jadi, aduh, harus banyak baca-baca buku ya supaya tidak salah paham Iya, Pak. gitu. Iya, Pak, Saya benar, Pak. ingatkan ya, saya ingatkan sekali lagi, lupakan meruya. Meruya itu kan ada negara namanya meruya ya, meruya ulu, meruya ilir gitu ya, ada kan? Tapi meruya dalam konteks apa, di perkuliahan itu meruya itu artinya menurut saya, meruya itu udahlah tinggalkan. Jadi baca dulu, ya. Jadi diagnostik test itu atau asesmen diagnostik itu tujuannya memprediksi kemampuan anak-anak ini ketika mereka masuk atau naik kelas, kira-kira nanti dia akan mampu menguasai materi. Kalau misalnya dia baru masuk ya, mampu nggak anak-anak ini menguasai atau mempelajari materi di kelas 7. Nah, nanti ketika mereka akan masuk kelas 8, dites lagi, ya, predictive test gitu ya. Mampu nggak nanti mereka akan menguasai materi kelas 8. Seperti itu diagnostic test. Gitu ya Dewi ya, jangan salah ya. Nah, itu kan umum, ya. Tidak bisa diagnostic test vocab, diagnostic test apa namanya structure enggak, itu umum, penguasaan bahasa Inggris secara umum sebagai bahasa asing, ya. Sebagai bahasa asing. Nah itu saya kira kalau dikaitkan masalah yang terpilih ini, kemudian akar masalahnya metode nggak nyambung, ya, tidak nyambung. Oh, dia nggak dengar nih, tapi nggak apa-apa lah, nanti dia biar lihat di YouTube ya. Saya kira itu nyambungnya dengan akar yang kedua ini, tapi akar kedua ini nggak nyambung dengan ini, gitu loh. Ini dengan ini nggak nyambung. Jadi ini nyambungnya ke akar yang pertama ini. Jadi kalau guru belum menguasai kelemahan dan kebutuhan peserta didik, ini berarti ini akar masalah yang secara umum, bukan akar masalah yang terkait dengan ini, masalah ini. Ngerti ya? Yang lain-lain coba nanti dilihat. Oke? Bagaimana Winda? Bisa dimengerti nggak penjelasan saya? Jadi nanti harus makanya kemarin kan ada pengelompokan masalah ya. Mestinya masalah-masalah ini dikelompokkan dulu. Mana yang umum, mana yang khusus. Nah, yang kita bahas ini adalah masalah-masalah yang sangat spesifik, yang khusus terkait dengan KD, gitu ya. Kalau masalah-masalah umum seperti ini, ya, seperti yang ada di kolom 2 ini sebenarnya domainnya itu lebih ke manajemen ya, bukan ke pembelajaran. Guru belum mengenali kelemahan kebutuhan. Ini nanti apa namanya, alternatif solusinya bukan assessment diagnostik, tapi ini nanti needs analysis ya, needs analysis, jadi analisis kebutuhan. Karena di sini muncul kebutuhan ya, kebutuhan peserta didik, apa sih yang dibutuhkan oleh mereka ketika belajar bahasa Inggris itu, bukan kebutuhan mereka dalam membuat tulisan deskriptif. Ini sangat umum ini kalau ini. Ya. Saya lebih condong untuk melihat yang nyambung antara masalah ini agar permasalahannya yang pertama ini yang lebih nyambung. Ya. Oke, saya akan beri panah ya. Jadi ini lebih nyambung ke sini. Panahnya dari sini kemana ini deh. Ke sini. Yang ke sini ini
Kayaknya kurang nyambung. Saya beri warna merah dan garisnya putus-putus ya. Itu kira-kira. Halo Dewi, udah balik belum? Oke, tadi Anissa mau nanya ya, silakan Anissa. Tadi sudah terjawab sih Pak, masalah tentang LK21 sih Pak. Jadi kalau misalkan LK21 kan tentang eksplorasi alternatif solusi dan Iya. decision table-nya itu kita pisah, itu tidak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya oke, terima kasih Pak. Karena decision making table atau matrix itu kan saya ambilkan dari buku sebagai tambahan ya, untuk analisis kuantitatif. Karena kebetulan di LMS kan tidak dimunculkan itu. Nah, saya hanya menyampaikan bahwa dalam praktek ya mempermudah pengambilan keputusan ketika orang menghadapi beberapa pilihan itu bikin matriks seperti itu. Ya. Dalam praktek manajemen seperti itu. Baik manajemen sekolah, manajemen perguruan tinggi, manajemen perusahaan. Jadi seperti misalnya kemarin nih ya, Pertamina atau pemerintah menghadapi masalah, wah ini harga minyak naik, gimana nih? Lalu bikin simulasi. Simulasinya apa? Harga dinaikin, atau efisiensi, atau apa. Mesti mereka sudah bikin kayak gitu. Ya. Jadi, lalu bikin matriks juga. Lalu akhirnya keputusannya, kan sebelumnya kan ada kan pembatasan. Kalau mobil ini bolehnya beli ini, beli ini nggak boleh. Saya ngisi aplikasi My Pertamina itu bingung juga itu. Ada yang sudah ngisi? Sudah ngisi aplikasi itu? Belum. Bingung itu. Kenapa? Karena ada batasan. Jadi batasannya bukan hanya cc ya, pusatnya cc kendaraan, tapi juga batasan wilayah. Jadi kalau saya ini alamatnya di Jogja, itu boleh beli ngisi bensinnya di DIY. Itu ada di aplikasi itu. Coba nanti kalau nggak bisa dilihat aja. Saya juga bingung loh kalau saya mau pergi kemana-mana gimana ini? Misalnya saya akan ke Jawa Timur atau ke Jawa Barat ya, ke Jakarta gitu. Kan nggak cukup bensin yang saya beli di Jogja gitu untuk pulang balik. Ya. Kalau ke Jawa Timur lewat tol sih insya Allah cukup ya. Karena pengalaman pernah ya cukup. Tapi kalau kemudian di Jawa Timur kemana-mana ya nggak cukup. Padahal bolehnya beli hanya di DIY. Itu alternatif yang seperti itu pernah muncul ya. Lalu dulu kan semua orang harus itu nunjukin aplikasinya di pom bensin kalau mau beli bensin atau pakai barcode itu ya. Tapi ternyata itu nggak jalan, nggak jadi kan. Terus ada pembatasan cc yang 1.500 ke bawah boleh Pertalite, yang di atas itu harus Pertamax. Motor yang berapa cc harus Pertamax, yang berapa cc boleh Pertalite, seperti itu. Itu alternatif yang disimulasikan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian tentu itu dimasukkan ke matriks analisis pengambilan keputusan. Lalu diberi scoring. Ya, mereka mesti mengundang pakar juga ya, praktisi juga. Jadi seperti yang kita lakukan di PPG sekarang ini. Jadi mereka mengundang pakar, mengundang konsultan, mengundang praktisi, eksportir, importir gitu. Akhirnya lalu keputusannya ya udah dinaikin aja. Meskipun banyak yang menentang sekarang ini, banyak yang demo gitu, mereka kekeh karena mereka merasa sudah mengambil keputusan dengan prosedur yang benar gitu. Nah, sebenarnya yang demo-demo ini kan melihatnya dari aspek yang berbeda-beda gitu. Dan saya kira ya baik-baik aja gitu. Dalam negara demokrasi kan seperti itu. Salah satu unsur terpenting dalam demokrasi itu kan adanya partisipasi. Ya. Jadi tidak hanya dimonopoli atau didominasi oleh satu pihak, tapi ada partisipasi dari pihak-pihak lain, dari masyarakat, dari
mungkin dari stakeholder yang lain. Baik, nah kalau seperti ini keadaannya ya, ada yang tidak nyambung, ya udah ini dilupakan aja akar ini, fokus ke akar yang nyambung. Jadi nanti masalahnya ini, akarnya ini, yang ini udah lupakan aja, garisnya enggak, ya ada hubungan tapi nggak langsung gitu ya, karena di umum ini khusus. Lalu ini aja dieksplorasi gitu ya, dieksplorasi di sini, dieksplorasi. Nah cuman kalau alternatif yang dieksplorasi itu assessment diagnostik, ini juga lalu umum lagi gitu ya. Nah coba untuk ini apa ya yang diperoleh dari apa namanya, dari kajian literatur apa ya. Nah ini di sini kalau ini bagus ini kajian literaturnya. Jadi perlu dengan game, dengan lagu, ya, dan memberikan motivasi. Bagus, ya, ini bagus. Nah, lalu kan ada pilihan itu, game atau lagu, mana yang mau dipilih? Nah itu muncul di sini. Ya. Misalnya game, kalau yang dekat dengan teks kan game ya, kalau lagu terlalu jauh. Misalnya game-gamenya game apa? Tadi misalnya apa game, saya belum pernah lihat tuh. Tadi apa yang dibicarakan Bu Wulan tadi, game apa? Spelling bee. Spelling bee ya. Saya nggak tahu itu kalau ke deskriptif cocok nggak? Bu Wulan. Yang pernah memakai cocok nggak spelling bee game? Meningkatkan atau memantapkan penguasaan anak dalam menulis teks deskriptif. Ada yang pernah menggunakan spelling bee? Saya pernahnya ini sih Pak, berlatih saja karena kan spelling bee itu biasanya ada di apa? Dikompetisikan gitu Pak. Di itu bisa kayak spelling bee, story. Tapi isinya ke deskriptif atau hanya mengeja saja? Mengeja. Kalau di spelling bee competition itu lebih ke word sih Pak, kayak kata-kata yang sulit seperti itu sih Pak. Tapi belum ke struktur ya? Belum menemukan sih Pak kalau untuk ke menulis. Iya, ya kan namanya juga spelling kan. Spelling itu kan fokus ke menulis secara benar kan spellingnya. Jadi mungkin ada game yang terkait dengan deskriptif teks. Ini saya berusaha untuk mencoba menarik garis yang apa yang linear gitu ya, dari masalah, akar, kemudian alternatif solusi. Jadi spelling bee kayaknya nggak cocok ya, karena dia hanya sebatas spelling ya. Nah, mungkin di sini yang lebih skema apa ya? Coba saya carikan ya. Carikan game yang terkait dengan deskriptif game. Describing. Ini ada nih dari British Council Word Games. Coba saya buka. Apa? Ini kayaknya menarik. Coba saya keluar dulu. Oke. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Namanya balloon burst. Ya, balloon burst. Nggak tahu nih, cocok apa enggak. Ini balon gua ada 5 ya. Let's start.
Ini ada bunyinya nih harusnya. tall, 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 Ini suruh nulis ya, tall ya. Ini jadinya kayak match the word with the picture. Mencocokkan gambar dengan kata-kata itu. Tapi bisa juga ya untuk deskriptif ya. Misalnya ini apa nih yang gambar satu ini kira-kira yang cocok apa? Mungkin itu tol kali ya Pak ya, tinggi ya. Oh, Karena dari yang dia bilang tadi itu kan tol, mungkin kita pecahkan balonnya sesuai dengan hurufnya T, A, L, L gitu kali ya Pak. ya. Oke, saya juga belum pernah main ini. Gimana tadi? Ya, jadi gini kalau guru ya ini muncul di sini ya, describing one tall. Oh, practice describing vocabulary. Jadi vocabulary dengan gambar ya. Nanti ini saya kira membantu sih, membantu. Nah, nanti dilihat apa? Describing people ya bisa ya. Describing people bisa. Semuanya people. Kan di dalam KD itu kan selain orang juga menjelaskan objek ya. Kemudian apalagi binatang ya di rumah kita. Seperti itu. Jadi harus di namanya harus dicoba dulu ya sebelum dipakai gitu ya. Coba dulu. Jadi nggak boleh seperti ini contoh yang tidak benar ya. Jadi langsung nunjukin padahal belum pernah nyoba. Ini ada juga yang lain masih dari British Council. Description, art description. Oh, ini kelanjutan yang tadi ya. Oh ya. tall, Tall. Oke, jadi nanti apa bisa di-explore ya. Cuman kalau rekomendasinya di dalam pilihan tadi pakai game ya, atau lagu, saya lebih pilih game ya. Game. Karena kalau lagu itu lebih rumit ya, apalagi kalau ini yang diajar anak kelas 7 ya, lebih rumit. Nah, kemudian setelah itu dieksplorasi gitu ya. Kelebihan kelemahannya apa game itu. Kelebihan dan kelemahannya apa. Ya. Misalnya ini ada game apa di sini atau apa. Ini kan kalau game kan tarik ke sini ya. Gamenya apa. Kalau misalnya tiga-tiganya game boleh silakan. Ya. Cuma harus berbeda ya gamenya. Satu apa, atau 1 apa.
Kita Nah, nanti di explore ya, 3 game itu. Ini beda ya, misalnya gamenya di sini game A, game B, game C. Explore sih kelebihan kelemahannya apa. Pak Eko izin menambahkan ya. Oke, silakan monggo Bu. Ya. Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan Kahoot atau Quizzes? Pernah Ibu. Kahoot. Oh ya, itu bisa Pernah, Bu, digunakan. Ya, kalau Kahoot bisa dibuat game dan dari sisi teknologinya. Kalau Quizzes sedikit lebih sulit ya kalau dibuat, ada picture atau gambar gitu agak sedikit kesulitan. Bisa sih, cuma agak sedikit sulit. Itu nanti bisa ditambahkan nggih Pak Eko, Kahoot Boleh, atau ya. Quizzes nggih? Ya, boleh-boleh aja. Cuma itu butuh waktu Iya, kan Pak. mempersiapkan itu. Kalau memang sudah ada, kan tinggal nyari aja sebenarnya gitu. Dan waktu kita ini kan terbatas ya. Kalau nanti dalam praktek sebenarnya boleh disiapkan, misalnya oh ini ada masalah begini, saya akan bikin game pakai Kahoot atau Quizzes boleh, atau pakai yang lain-lain juga, pakai Canva juga boleh, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Wulan ya. Kalau waktu yang terbatas mungkin nyari aja ya, siapa tahu ada yang cocok. Tapi kalau nggak ada yang cocok ya terpaksa harus bikin gitu. Kalau bikin pastinya ini sudah bagus ya, analisis kelebihan kelemahannya ini pasti yang muncul kelebihan ya, muncul nanti kelebihannya ya. Kelemahannya ya karena jadi kan nggak ada lah gitu ya, hanya gitu. Cuman analisis kelebihan kelemahan atau pro con di LMS itu karena bukan kita yang mendesainnya, itu kita mengambil dari sumber-sumber yang bagus gitu ya. Jadi meskipun kita mencari juga sumbernya harus bagus, nggak boleh sembarangan juga gitu. Jadi yang saya contohkan itu dari British Council, itu resmi ya, resmi. Jadi jelas lembaganya jelas, itu di bawah pemerintahan Inggris ya, British Council, Kementerian Luar Negeri Inggris. Nah, gimana Dewi? Tadi bisa dengerin nggak? Atau tadi hilang kemana? Kayaknya belum dibuka tuh mic-nya tuh. Mic-nya belum dibuka. Iya Pak, maaf Pak, ini entah mengapa giliran saya selalu ada aja kendala Pak, di sini mati lampu gitu Pak. Oh. Nah, tapi tadi saya sudah minta Bu Etrai untuk men-screenshot dan ini juga saya udah screenshot pencerahan dari Bapak, ya sedikit banyak terbantu Pak. Jadi gini, tadi udah saya sampaikan Ya Pak. dari LK berapa 14 ya. Ternyata ini ada masalah gitu, akar penyebab masalah ini. Jadi akar penyebab masalahnya bermasalah karena tidak nyambung. Nah, yang nyambung itu hanya yang pertama. Ini ya, dengan masalah yang teridentifikasi. Yang kedua ini terlalu umum. Ini terlalu umum. Jadi solusinya ya belum ada kalau yang tadi disampaikan tadi. Jadi harus karena di sini saran akar permasalahannya itu adalah di metode, kemudian nyari-nyari di literatur punya game dan lagu, dan karena ini masalahnya descriptive text, lebih tepatnya game bukan lagu ya, bukan lagu tapi descriptive text. Nah, game yang terkait dengan descriptive text tadi saya sudah mencari, ketemu ya di beberapa web resmi gitu. Tadi yang saya tampilkan dari British Council,
org itu. Nah, cuman kalau mau menggunakan itu dipelajari dulu, ya. Karena ternyata tadi levelnya terlalu rendah untuk descriptive text. Ya memang sudah betul dia mendeskripsikan ini orangnya tinggi, ini orangnya gemuk. Itu kan descriptive text. Iya, Pak. Seperti itu. Itu ada gamenya. Tinggal mencari, kemudian dianalisis kelebihan-kelemahannya. Ya. Misalnya ini game dari Game Kahoot boleh ya, Pak? Ya, kalau Kahoot tadi kan membuat sendiri kan? Iya, Pak. Membuat sendiri berarti nggak usah dianalisis. Kalau buat sendiri kan didesain sendiri kan, pasti sudah cocok dengan masalah yang dihadapi. Itu bedanya. Jadi kalau gamenya tuh bikin sendiri dengan aplikasi apapun, itu tidak usah dianalisis lagi ini kelebihan-kelemahan. Oh, begitu. Karena game itu kan by design ya, by design untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, kesulitan dalam menulis teks deskripsi sederhana, tuh ya. Nah ini harus jelas nih, sederhana nih batasannya apa nih, Dewi? Pengertian sederhana, tulisan sederhana itu seperti apa? Sederhana. Karena ini nanti terkait dengan penilaian asesmen. Iya, Pak. Sederhana di sini saya akan minta anak buat 2 paragraf aja di mana mereka mendeskripsikan fisiknya, kemudian karakternya. Sebatas itu saja, Pak. Paragraf ya? Iya, Pak. Nah, paragraf ini nggak spesifik, karena paragraf itu bisa panjang, bisa pendek. Paragraf panjang itu bisa sampai 5 halaman loh satu paragraf. Kalau pendek mungkin 2-3 baris. 2 paragraf, Pak. Jadi Karena batas sederhana saya minta 2 paragraf. Iya. Ya, 2 paragraf itu nanti beda-beda ya. Jangan paragraf. Ya. Jadi sederhana itu mungkin dihitung dari jumlah kalimatnya. Ya. Kalau paragraf itu satuan unit of discourse, which talks about one topic, itu paragraf. Jadi satuan diskursus yang membahas satu topik itu namanya paragraf. Dalam satu paragraf kan ada satu topik. Nah, batasnya itu, jadi tidak ada batasan jumlah kalimat dalam paragraf. Boleh koreksi saya, Pak? Apa boleh saya nanti minta anak-anak minimal 200 kata begitu, Pak? Tentunya sesuai. Nah, itu lebih pasti, lebih pasti. Oke, Pak. Daripada paragraf. Baik, Pak, baik. Jadi sederhana itu apa pengertiannya itu harus jelas juga. Baik, Pak. Sederhana itu apakah misalnya begini, buatlah deskripsi tentang guru bahasa Inggris ya, dengan menggunakan kalimat-kalimat simple present tense. Nah, itu sederhana, simple present tense ya. Kemudian sejumlah misalnya 10 kalimat ya. Nah, kalau simple present tense itu jelas simple present tense. Simple itu artinya hanya ada satu subjek, ada satu predikat. Itu namanya kalimat simple. Oke? Baik, Pak. Jadi sederhana itu harus ditegaskan ya. Definisinya apa? Baik, Pak. Sampai nanti guru bingung. 2 paragraf. Oh, ternyata ada anak yang bikin 2 paragrafnya cuma setengah halaman, tapi ada juga yang 2 paragrafnya 5 halaman. Coba nilainya gimana tuh? Menilainya gimana? Coba Dewi. Benar juga sih, Pak. Bingung kan? Bingung. Jadi gunakanlah parameter-parameter yang memang memudahkan guru dalam menilai. Ukuran-ukuran yang memudahkan guru menilai. Nah, kalau saya lebih cenderung ke konsepnya. Sederhana itu konsep. Bukan jumlah kata, tapi konsep. Tulisan sederhana itu adalah tulisan menggunakan struktur yang sederhana, simple sentence construction. Oke. Jadi itu ambilnya dari sana, simple sentence construction. Itu ya. Jadi nanti kolomnya dibuat seperti ini aja deh. Ya. Iya. Tadi saya mau cek lagi, Pak. Ini kajian literaturnya diletakkan di mana ya, Pak? Maaf, Pak. Itu maksudnya di matrix ya, di matrix decision making gitu. Oh, decision making. Iya. Decision table. Ya, di sana kan ada 4 kolom kan.
Iya benar Pak. Ada kajian literatur, ada wawancara pakar, wawancara kepala sekolah, wawancara jawat itu kan. Itu memang karena ini nggak muat di sini ya, itu ya sudah berdiri sendiri aja. Dari situ nanti akan muncul ini alternatif solusinya, muncul di sini. Baru dinilai kelebihan kelemahannya. Tapi yang kita tekankan dalam pembahasan ini di layar ini adalah linearitas ya, antara identifikasi masalah, lalu root cause analysis ya, analisis penyebab masalah, kemudian masuk ke matriks itu, tabel itu, baru masuk ke sini alternatif solusi, baru evaluasi kelebihan kelemahan, baru nanti ini diputuskan mana yang dipilih. Dan ini ada gamenya, ada 3, saya beri contoh, ada 3 game gitu ya, karena pilihannya kan game ya, ada 3 game, tulis saja gamenya apa aja, lalu dianalisis kelebihan kelemahannya. Jadi ini tidak pakai Kahoot atau Quizzes atau aplikasi yang lain, karena asumsinya ini masih mengambil ya, belum membuat. Kalau ada analisis kelebihan kelemahan itu artinya bukan buatan sendiri. Kalau buatan sendiri kan otomatis nggak ada kelemahannya. Jadi nggak usah dianalisis juga kalau sudah membuat sendiri. Masuk buat game dengan Kahoot misalnya, yang sudah capek-capek 2 minggu nggak tidur, terus masih dianalisis kelemahannya apa ya, nggak usah lah. Kalau udah serius bikinnya, fokus itu ya, apalagi sudah disiapkan storyboardnya dengan baik, dengan konten yang dipersiapkan dengan baik ya pasti udah cocok gitu. Itu bedanya kalau media itu dibuat sendiri atau dibuat oleh orang lain. Kalau dibuat orang lain masih dimungkinkan dianalisis kelebihan dan kelemahannya. Tapi kalau buatan sendiri kan otomatis sudah pasti cocok gitu kan, udah dipakai. Itu ya Dewi ya. Kalau contohnya gini Pak, saya udah pernah melakukan game Kahoot gitu kan Pak. Terus saya mengevaluasi kegiatan itu. Dan boleh saya menentukan kelebihannya Pak dan kekurangannya dari yang pernah saya jalan. Itu setelah dipilih, kemudian rencana aksi, itu kan dinilai juga, evaluasi kan. Itu setelah ini. Jadi kemarin yang saya tunjukin di bagian alur yang personalisis itu memang ada 10 tahapan. Jadi ini analisis kelebihan kelemahan itu sebelum dipakai dalam mengajar. Ya, sebelum dipakai dalam kegiatan pembelajaran. Hingga nanti ketika diputuskan, oke, ini saya akan pakai yang A aja. Karena kelebihannya ini. Yang B nggak dipakai karena kelemahannya banyak. Yang C juga enggak karena kelemahannya banyak. Gitu. Maksud saya begini Pak, maksudnya saya bukan menaruh kegiatan menganalisis kegiatan itu di proses pembelajaran ini. Karena saya pernah melakukan kegiatan itu, saya sudah pernah mengevaluasi, pernah melakukan kegiatan yang Kahoot begitu Pak. Jadi saya memang tidak di pembelajaran deskriptif tapi lomba secara umum gitu. Kemarin 17 Agustus kami melakukan itu, melihat seberapa Indonesianya anak-anak kami dengan menggunakan game Kahoot. Dan ya beda lah, itu beda. Oh oke Pak, oke, makasih Pak. Ini kan masalahnya mereka nggak bisa nulis deskriptif teks kan, tidak mengukur ke Indonesia anak-anak kan, beda kan? Itu tapi yang beda ya. Iya Pak. Cuma itu menjadi referensi lah, menjadi pembanding paling enggak. Tuh. Bikin Kahoot begini, untuk mengukur nasionalisme anak-anak begini. Kalau yang ini kan deskriptif teks, beda. Jadi kalau mau dievaluasi itu nanti ya, evaluasi nanti, bukan analisis kelebihan kelemahan ya, tapi evaluasi itu nanti setelah PPL. Jadi bikin rencana aksi, kemudian PPL, pakai Kahoot misalnya, dievaluasi hasilnya bagaimana. Apakah anak-anak sudah pinter bikin deskriptif teks atau masih sama aja? Kalau masih sama aja seperti sebelum pakai itu ya berarti nggak ada bedanya. Kahoot itu nanti ya. Itu nanti setelah dipraktekkan dalam PPL. Itu ya. Oke, Dewi. Udah jelas ya kira-kira nanti bagaimana merevisinya gitu?
Iya, jelas Pak. Nanti Oke. saya lihat YouTube Bapak lagi. Kemarin karena saya ada wawancara, jadi saya nggak punya waktu lagi Pak. Kalau bisa Pak agak siangan boleh ya Pak, YouTube-nya gitu Pak. Ya, masalahnya ini apa? Ini saya tergantung juga dari Google kan, dan dia selesai mengkonversi itu munculnya agak sore. Kan yang mengkonversi ini kan Google. Kalau pakai Zoom itu tergantung laptop kita, ya, laptop dan jaringan. Kalau Zoom Meeting ya, rekaman kan yang memproses laptop kita. Tapi kalau Google Meeting ini yang memproses Google. Nanti setelah jadi dikirim melalui email, ya, melalui email. Nah, saya cek terus emailnya, oh belum datang, berarti belum selesai. Jadi kalau misalnya, kalau Zoom Meeting itu biasanya maksimal 2 jam, ya, 2 jam. Itu udah jadi videonya. 2 jam. Tapi kalau Google Meeting tergantung ya, tergantung dari mereka. kita yang bisa memprediksi. Jadi pengalaman sih kemarin sekitar jam 5 itu, sore baru muncul notifikasinya. Lalu itu muncul di notifikasi, kemudian kita cek di Google Drive-nya, dan baru bisa diupload ke YouTube. Oke. Oke, ini satu orang udah berapa jam ini? Yang lain gimana? Ini saya sebentar lagi ngajar ini. Ya, 11.20. Jadi saya kira itu dulu ya untuk kali ini. Nanti yang belum setelah jam berapa ya? Nanti kita mulai jam 2 bagaimana? Bisa ngajarnya sampai jam 1. Berarti saya ada urusan keluar sebentar. Jam 2 ya, kita mulai lagi ya. Teman nanti. Oke, baik. Sampai ketemu nanti insya Allah jam 2. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.